Maya, hari ini ada acara perpisahan. Ini mau melepas siapa? Nggak tahu. Mungkin ada pejabat yang naik pangkat. Kalau tidak, mana mungkin dibuat sebesar ini. Sampai-sampai sanggar seni kami harus tampil semua di atas panggung. Jangan-jangan konsultan Reza yang mau pergi? Aku dengar sih, dia hanya sementara menggantikan jadi konsultan sanggar seni kami. Dari mana Arya dapat setelan jas? Jujur saja, setelah dipakai, lumayan juga tampannya. Mungkin kemarin dia tersadar omongan kita. Merasa dirinya si kodok jelek ini nggak cocok sama Maya. Jadi dia berusaha keras buat beli jas. Sudah, jangan ngomong lagi. Arya, kamu ini. Kakimu sudah sembuh? Ternyata kamu masih peduli padaku. Sudah sembuh, lihat. Dulu kan kamu bilang kostum tariku terlalu terbuka. Kali ini aku sengaja ganti yang lebih tertutup. Bagaimana menurutmu? Yang penting kamu suka. Pak Arya datang. Sudah datang. Arya, kamu cuma asal jawab, ya? Pak Arya, akhirnya kamu sampai juga. Kamu adalah bintang utama dalam acara perpisahan hari ini. Pak Arya, akhirnya kamu datang juga. Kamu kan bintang acara hari ini. Hari ini ramai sekali ya. Pak Direktur, bagaimana? Menurut Bapak, kostum tari saya hari ini cukup bagus? Nah, Jita, M. Bagus? Cepat duduklah. Maya, ayo kita pergi. Arya, waktu saya menemani kamu belakangan ini memang agak sedikit. Setelah acara malam ini selesai, saya akan menggantinya dengan baik. Tidak apa-apa. Pekerjaan lebih penting. Maya, lihat, Pak Arya sudah bilang begitu. Kamu jangan lagi merasa tertekan, pertunjukan akan segera dimulai. Ayo kita cepat naik panggung. Arya, ini kan yang kamu bilang. Reza, ayo kita pergi. Pak Arya, ayo kita duduk. Nonton acaranya dong. Duduk, duduk, duduk. Han. Hei, Arya, jangan sampai kamu menyesal. halo. Saudara-saudara, acara hari ini pesta perpisahan yang megah ini adalah untuk berterima kasih kepada seseorang. Dulu, dia Rela. datang ke pabrik kami di desa. Membantu pabrik kami dalam teknologi meningkatkan produksi. Sudah 5 tahun dia bekerja di sini. Sekarang, dia menerima surat mutasi dari kantor pusat. Besok dia akan berangkat. Kembali memimpin sebuah proyek nasional yang penting. Ayo. Mari kita angkat gelas bersama-sama. Untuk pilar negara menyampaikan penghormatan kami yang tulus Arya. Semoga kamu masa depan cerah, sukses besar. Maya, pertunjukannya belum selesai. Semua orang masih menunggu kamu untuk memimpin tarian. Bersulang. Bersulang. Pak Arya. Ayo. Saya ingin bersulang sekali lagi untukmu. Sudah lama saya bilang. Keahlianmu sangat luar biasa. Tapi posisimu cuma seorang teknisi. Sungguh sayang sekali. Saya alergi alkohol. Jadi saya minum teh saja sebagai gantinya. Terima kasih atas perhatian kalian selama 5 tahun ini. Bersulang. Arya, apakah di hatimu masih ada aku? Urusan sebesar ini di kota pusat, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kemarin sudah aku bilang, aku akan mengambil surat mutasi. Tapi kamu sama sekali tidak mau dengar. Kemarin malam kamu juga tidak pulang semalaman. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Kami berlatih sampai larut malam untuk pertunjukan hari ini. Aku takut pulang mengganggu istirahatmu. Jadi aku tidur di asrama saja, asal-asalan semalam.
Bagaimanapun juga, aku ini istrimu. Urusan sebesar ini, seharusnya kamu berdiskusi denganku lebih dulu. Berdiskusi? Dulu semua urusanku aku selalu berdiskusi denganmu. Tapi apa katamu? Kamu bilang semua urusan tentangku jangan ganggu kamu. Sekarang aku tidak mengganggumu lagi, kamu malah menyalahkanku. Apakah semua yang kulakukan selalu salah di matamu? Bukan, Arya. Bukan begitu. Mutasi kerja itu urusan besar. Seharusnya kamu berdiskusi denganku lebih dulu. Aku harus tahu kita akan pergi berapa lama. Kepala pabrik bilang, besok sudah harus berangkat. Aku belum menyiapkan apa-apa. Mengemasi barang-barang juga tidak sempat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berpamitan dengan keluarga dan teman. Kamu membuatku sangat terpojok seperti ini. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak berencana membawamu. Tidak apa-apa. Aku memang tidak berencana. Arya, kau ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu ya. Apa katamu tadi? Aku tidak dengar jelas. Ternyata, ketika diabaikan sudah jadi kebiasaan, kau otomatis memblokir suaraku. Iya, suaraku, begitu. Arya, Ayo, aku bersulang untukmu. Semoga sukses di Badan Dirgantara Pusat. Semoga lancar jayanya. maaf. Aku tidak minum alkohol. Pak Arya tidak mau kasih muka, ya? Tadi aku lihat Pak Arya minum dengan teman-teman kerja, satu gelas demi satu gelas. Kenapa giliran aku tidak mau minum? Arya, Aku tahu kau tidak suka pada Reza, tapi dia sekarang sudah datang menghormatimu dengan minuman. Kenapa kau masih bersikap sok tinggi? aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Aku alergi alkohol. Tadi saat bersulang dengan teman kerja, yang aku minum adalah teh. Ah, sudahlah. Aku sudah lama bersamamu, mana mungkin aku tidak tahu kau alergi alkohol. Menurutku, kau sengaja menyasar Reza. Iya, betul. Sang insinyur hebat Arya. Apa kau meremehkanku? Kalian setuju, kan? Minumlah satu gelas. Pak Arya, bagaimana kalau minum satu gelas saja? Kalau tidak bisa, minum satu gelas saja. Minumlah satu gelas. Reza, kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Hari ini, biarpun aku mati di sini, aku harus menemani Pak Arya dengan baik. Dia sudah mabuk seperti ini, masih memikirkan untuk menghormatimu dengan minuman. Kalau minuman ini tidak kau minum, apa kau masih layak disebut pria? Reza, kalau kau minum lagi, benar-benar akan kebanyakan. Bagaimana kalau kau ganti saja dengan teh? Yang penting niatnya sampai. Maya, kau benar-benar baik padaku. Dia sudah rela mengorbankan nyawanya untuk menemanimu minum. Kau masih tidak mau minum? Minuman ini, aku minum. Maya, tak kusangka kau lebih perhatian pada Reza daripada padaku. 5 tahun hidupku ini benar-benar lucu. Pak Arya, kau tenang saja pergi. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Reza, jangan asal bicara, aku tidak perlu kau jaga. Jangan sungkan-sungkan denganku. Begitu dia pergi, tinggal kau sendirian juga tidak aman. Nanti, kau pindah ke tempatku. Kita berdua bisa bersama-sama berlatih tarian baru. Ternyata hubungan kalian sudah sedekat ini. Rupanya orang yang berlebihan adalah aku. Arya, jangan salah paham. Dengarkan penjelasanku. Maya, Lepaskan aku. Maya, kau kenapa? Bukankah kita sering seperti ini biasanya? Arya, dia kebanyakan minum. Jangan dengarkan dia. Kami cuma biasa menari bersama. Benar-benar tidak ada kontak fisik sama sekali. Baik, Aku percaya padamu. Maya. Aku tidak enak badan. Seluruh tubuhku gatal. Kamu kebanyakan minum. Keracunan alkohol. Alkohol? Reza, kamu baik-baik saja? Reza kebanyakan minum. Aku harus antar dia ke puskesmas dulu. Pergilah. Kalau begitu tunggu aku. Aku antar Reza ke puskesmas dulu. Lalu langsung kembali. Kita pulang bersama-sama. Pulang.
Apakah kita masih punya rumah? Pak Arya, Pak Arya, cepat tolong. Pak Arya. Ini kenapa? Pak Arya, kamu baik-baik saja. Pak Arya, Kamu baik-baik saja? Pak Arya. Ini di mana? Puskesmas, Pak Arya. Kamu kan alergi alkohol, kok berani-beraninya minum? Tidak apa-apa. Besok aku akan pergi, teman-teman mengajak minum. Aku tidak enak menolak. Pak Direktur, aku baik-baik saja. Anda pulang dulu saja. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Oh iya, Maya di mana? Kenapa dia tidak datang merawatmu? Dia. Mungkin ada hal yang lebih penting. Kamu ini terlalu memanjakannya. Baiklah, kamu istirahat yang baik. Maya, Pak Direktur, kenapa kamu di sini? Reza keracunan alkohol. Aku merawatnya sebentar. Kok kamu masih sempat merawat orang lain? Pak Direktur, maksud Anda apa? Kamu lihat sendiri. Kamu ini, nak. Arya, Arya, kenapa kamu juga di puskesmas? Kamu kenapa? aku baik-baik saja. Cuma jatuh. Jatuh di mana? Parah tidak? Tidak parah. Kamu rawat Reza saja. Arya, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah begini, mana mungkin aku tinggalkan kamu? Lagi pula, rencananya aku cuma mau antar Reza ke puskesmas, lalu kembali menemanimu. Maya, aku sangat tidak enak badan. Kamu di mana? Arya, aku, Maya, Pergilah. Dia mungkin lebih membutuhkanmu. Arya, tunggu sebentar, ya, aku akan segera kembali. Maya, Reza, kamu, bangunlah. Maya, akhirnya kamu datang. Aku tidak mau kamu pergi. Aku cuma ingin kamu menemaniku. Baiklah, kalau begitu, aku temani kamu. Kamu berbaring dulu. Tidurlah. Setelah bangun tidur, pasti akan lebih enakan. Maya, Maya, aku sangat tidak enak badan. Kamu tinggal menemaniku, ya? Aku. Baik, kalau begitu, aku tinggal menemanimu. Cengeng banget si cowok ini. Cuma mabuk doang kan? Kok kayak mau mati aja. Lihat tuh, di ranjang sebelah, orang itu alergi alkohol. Hampir saja dilarikan ke UGD, nggak kayak dia yang rewel begitu. Iya, ya.
Makanya dia juga kasihan. Alergi alkohol sampai menderita begitu, nggak ada juga keluarganya yang datang merawat. Iya, benar. Arya, kamu baik-baik saja tadi malam? Baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Tadi malam, Reza. Reaksi alerginya sangat parah. Aku tidak bisa meninggalkannya. Terpaksa aku tinggal untuk merawatnya. Aku tahu. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu pasti akan mengerti. Tadi malam aku sibuk sepanjang malam, tidak sempat tidur sama sekali. Pagi ini, begitu kondisinya stabil, aku langsung datang menemuimu. Aku mengerti. Arya, jangan-jangan kamu cemburu lagi. Kamu memang suka cemburu. Tenang saja. Kalau kamu mabuk, sakit seperti dia, pasti aku yang akan merawatmu. Lagi pula, kita kan suami istri. Kalian suami istri? Kamu ini aneh sekali. Suamimu sendiri alergi alkohol nyaris tidak selamat. Kamu masih sempat ke kamar sebelah merawat pria lain. Arya, kamu benar-benar alergi alkohol. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Memang tidak pernah. Kamu tidak pernah peduli padaku. Arya, kamu ikut makan malam bareng kami? Ayah teman dekatku dapat beberapa botol minuman keras impor lewat kenalan. Aku alergi alkohol. Aku tidak ikut saja. Kalian saja yang pergi. Maya, pacarmu ini kenapa sih? Alergi alkohol lagi. Bohong siapa? Laki-laki yang tidak bisa minum alkohol itu seperti apa? Jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Maaf, aku benar-benar tidak menyangka kondisimu separah ini. Kalau tahu, pasti aku tinggal untuk merawatmu. Tidak apa-apa. Kamu urus saja Reza dengan baik. Reza sudah tidak perlu ku merawat lagi. Oh ya, Arya. Pagi ini di pabrik ada lomba kerajinan tangan. Ayo kita ikut bersama. Lomba kerajinan tangan? Iya, tanganmu kan sangat terampil. Kamu sudah memberiku banyak sekali hiasan buatan tangan. Ayo kita ikut bersama. Pasti kamu bisa menang. Tapi, bukannya kamu paling benci kerajinan tanganku? Hari ini adalah ulang tahun Ketua Maya. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuknya. Ayo. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ketua, ini shawl yang kusiapkan untukmu. Aku minta tolong teman untuk membelinya khusus dari luar negeri. Susah didapat. Terima kasih. Maya, jam tangan Longines ini untukmu. Kupilih khusus. Terima kasih. Ada juga hadiah dariku. Maya, cincin ini dikirim Reza dari luar negeri. Dia pesan khusus padaku untuk diberikan padamu di hari ulang tahunmu. Arya, mantan pacar Ketua Maya saja sudah memberi hadiah. Hadiahmu mana? Jangan-jangan tidak siap? Maya, ini. Aku yang buat sendiri. Untukmu. Ini apa? Arya, lihat Reza memberi cincin emas. Kamu cuma kasih gumpalan kayu begini, mau menghina siapa?
Sungguh merusak suasana. Sudahlah. Ketua Maya, ayo kita ke tempat dansa. Ayo. Ayo pergi. Arya, hari ini ulang tahunku. Kamu cuma kasih barang murahan begini. Mau mempermalukanku di depan umum? Bukan. Maya. Ukiran kayu ini. Maksudmu, kamu sudah berusaha keras, ya? Aku juga tidak mau. Aku mohon, bisakah kamu jangan bawa sampah seperti ini untuk mempermalukan diri lagi? Kenapa dulu aku bisa suka dengan orang sampah sepertimu? Suami orang lain di luar selalu memberi muka untuk istrinya. Kamu cuma bisa mempermalukanku. Maya, aku sudah berusaha keras untukmu. Tapi kamu mengabaikanku begitu saja. Bahkan rasa hormat paling dasar pun tidak ada. Hanya usahaku sendiri yang sia-sia. Bagaimana bisa disebut cinta? Mas, kamu lagi mikirin apa sih? Aku udah ngajak kamu ikut lomba kerajinan tangan. Bukannya dulu kamu paling suka kegiatan kayak gini? Dulu kan kamu selalu bilang aku kampungan. Nggak mau ngajak aku keluar takut aku bikin kamu malu. Kapan aku pernah merendahkan kamu? Jelas-jelas kamu yang terlalu banyak mikir. Terserah kamu deh. Jadi, kamu ikut nggak sama aku? Hari ini aku masih ada urusan. Kan biasanya kamu selalu ngekor sama aku masih ada urusan apa lagi sih? Ayo, kerajinan tangan yang kamu bikin kali ini pasti bakal aku simpen baik-baik. Hari ini aku beneran ada urusan. Mending kamu cari orang lain aja. Kamu kan suamiku. Sekarang aku minta kamu nemenin aku pergi masih nyuruh aku cari orang lain. Terus kenapa kamu cemburu sama Reza? Kamu kebanyakan mikir. Hari ini aku beneran ada urusan. Udah deh, kan udah aku jelasin aku sama Reza nggak ada apa-apa. Kami berdua nggak pernah terjadi apa-apa. Bisa nggak kamu berhenti nyiksa aku? Atau kamu kasih tahu aku? Kamu mau ngapain? Aku mau ke pabrik. Buat serah terima urusan kerjaan. Serah terima kerjaan? Kamu tetap mau pergi? Mas, bisa nggak kamu berhenti ngerepotin? Ngambek juga harus ada batasnya dong. Sebelum aku putusin aku nggak akan ikut kamu ke kota provinsi. Kamu nggak usah mikirin. Aku akan pergi sendiri. Kamu pergi sendirian? Kapan kamu pulangnya? Ini. Saat ini belum bisa dipastikan. Kalau tidak ada halangan, aku tidak akan pernah kembali lagi. Arya, kamu tinggalkan aku sendirian di sini. Kamu tidak takut aku berubah hati? Kita kan sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita sendiri. Berubah hati atau tidak, aku akan menghargaimu. Maksudmu apa sih? Dulu kamu paling perhatikan kalau aku bersama Reza. Kenapa sekarang apapun yang kukatakan, kamu sama sekali tidak peduli? Kamu sebenarnya mau bagaimana? Aku hanya ingin kembali mengendalikan hidupku sendiri, tidak mau lagi berputar di sekitarmu. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri lagi. Maya. Arya. Kenapa kamu juga ada di puskesmas? Maya, lomba kerajinan tangan akan segera dimulai. Ayo kita cepat pergi. Bukan, Arya. Maya, ada apa? Reza, aku mau ikut lomba kerajinan tangan bersama Arya. Lomba kerajinan tangan hanya untuk 2 orang. Kalau ditambah dia, jadi kelebihan orang. Lagi pula, dia juga tidak mau kan? Maya, ayo kita pergi. Gambar rancangan selanjutnya sudah kususun rapi. Selanjutnya, kalian tinggal mengikuti ini untuk melanjutkan pekerjaan. Pak Arya, semua yang Bapak sampaikan sudah saya catat. Hari ini di pabrik ada lomba kerajinan tangan. Sangat ramai. Bapak tidak mau lihat-lihat? Tidak usah. Aku masih harus pulang membereskan barang-barang. Lima tahun. Tiba-tiba harus pergi.
Agak berat juga ya. Pak Pei, benar-benar hebat ya. Bisa tampil di panggung, bisa turun ke bengkel, pastinya nanti, pasti akan menjadi suami yang baik. Aku hanya tidak ingin mengecewakan Maya demi dia. Aku harus memenangkan kompetisi ini. Selamat kepada kalian berdua, memperoleh juara kompetisi ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Direktur. Maya, apakah kamu tidak akan mengantar Arya? Pak Direktur, apa maksud Bapak? Arya hari ini akan kembali ke Badan Dirgantara Pusat, dia tidak memberitahumu? Kali ini bukankah ini hanya mutasi kerja biasa? Yang akan dia ikuti adalah proyek rahasia yang sangat penting. Sangat mungkin tidak akan kembali lagi. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas. Kamu pergi sendiri. Lalu kapan kamu kembali? Ini. Saat ini masih belum pasti. Jika tidak ada halangan, aku tidak akan pernah kembali lagi. Arya, kamu meninggalkanku sendirian di sini. Kamu tidak takut aku berubah hati? Maya, ada apa? Arya, kamu membohongiku. Mengapa kamu membohongiku? Berapa lama sebenarnya kamu akan pergi? Kamu benar-benar tidak akan kembali lagi, ya? Kenapa waktu penempatan di markas besar adalah permanen? Kenapa? Aku akui. Kali ini aku pergi. Memang tidak berencana untuk kembali lagi. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Aku tidak percaya kamu tega meninggalkan semua yang ada di sini. Kamu pasti sedang membohongiku, kan? Kalau ada masalah, kita bisa duduk dan berkomunikasi dengan baik, bukan begitu? Maya, kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sudahlah. Maksudmu apa? Kenapa bisa begitu kejam? Aku selalu memikirkanmu. Kamu mau meninggalkanku, tidak mau berdiskusi denganku sama sekali. Kamu sungguh kejam. Padahal aku sudah repot-repot membuatkanmu hadiah dengan tanganku sendiri. Ini kamu buat bareng Reza, kan? Barang berharga seperti ini. Simpan saja sendiri. Bukan, Arya, dengarkan penjelasanku. Maya, jangan macam-macam. Orang dari markas besar masih menungguku. Arya, aku salah. Sebelumnya memang aku mengabaikan perasaanmu. Kumohon jangan pergi, ya? Bukankah ini yang kamu inginkan? Dulu sudah kubilang, jangan terlalu dekat dengan Reza. Kamu malah bilang aku terlalu ikut campur. Sekarang aku mundur dengan sukarela, memberi ruang untukmu dan Reza. Sekarang kamu malah minta aku jangan pergi. Sebenarnya kamu mau apa? Bukan itu maksudku. Aku tidak mau kamu pergi. Aku tahu salahku. Arya, kalau kamu keberatan dengan hubunganku dan Reza yang terlalu dekat, jabatan ketua sanggar seni bisa saja kutinggalkan. Bukan? Aku janji, tidak akan bertemu Reza lagi. Maya, Maya, aku sudah siapkan kue kecil untuk merayakan kemenangan kita di lomba kerajinan tangan. Kenapa kamu pergi? Oh iya, Maya,
Bukannya kamu bilang mau latihan menari di ballroom? Kebetulan, aku belikan kamu gaun baru. Dan lagi, gerakan baru untuk pertunjukan, kita ikuti saranmu. Untuk penutupnya, kita berpelukan dan berciuman mesra. Kapan aku bilang mau mengubah gerakan? Aku tidak akan menari bersamamu lagi. Pergilah. Maya, kenapa kamu? Bukannya kamu bilang kamu paling suka menari? Bisa mengorbankan segalanya demi menari? Termasuk dia. Cukup, Reza. Itu semua cuma gurauan. Aku tidak akan menari lagi. Besok aku akan minta izin ke kepala pabrik untuk keluar dari sanggar seni. Apa? Ada apa sebenarnya? Bilang saja padaku, aku akan membantumu. Aku baik-baik saja. Tadi waktu upacara pemberian penghargaan, kamu masih baik-baik saja. Kamu bahkan bilang padaku, apapun yang terjadi nanti, kamu akan beritahu aku duluan. Jangan lanjutkan, Reza. Pergilah. Aku mengerti. Apa Pak Arya cemburu lagi? Pak Arya, kalau kamu tidak suka, hadapi aku saja. Jangan persulit Maya. Dia seorang perempuan yang suka menari, lagi pula ini pekerjaannya. Apa salahnya? Kalian berdua saling berbalas pantun di sini? Seolah-olah aku yang jadi penjahat. Kalian memang lucu. Bukan begitu. Arya, semua ini salahku. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan setuju, oke? Aku tidak pernah berniat merampas hobimu. Aku hanya ingin ada tempat untukku di hatimu. Meski hanya sedikit. Hatiku benar-benar ada kamu. Aku tahu kamu selalu mencintaiku. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Maya, tidak perlu sedih karena dia. Kalau dia tidak mau kamu, aku yang mau. Diam. Reza. Aku tidak mau bertemu kamu lagi. Pergi. Cepat pergi. Pergi sana. Arya. Semua ini salah paham. Aku tidak pernah terpikir untuk bersama Reza. Itu hanya keinginannya sendiri. Aku bersumpah, aku akan putus hubungan dengan Reza. Percayalah padaku, oke? Kamu mau berteman dengan siapa? Itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak. Aku istrimu. Aku seharusnya tidak dekat-dekat dengan pria lain. Aku seharusnya tidak mengabaikanmu, apalagi meremehkanmu. Semua ini salahku. Aku akan berubah. Nanti kita bersama-sama menjalani hidup dengan baik. Jangan pergi, oke? Jangan seperti ini. Sungguh sudah terlambat. Pimpinan pusat masih menungguku. Kalau begitu aku ikut denganmu. Aku rela meninggalkan segalanya di sini, ikut kamu ke kota pusat untuk memulai baru. Maya. Sudah terlambat. Ku mohon. Jangan katakan. Maya. Ternyata kamu juga bisa menangis untukku. Tapi, semuanya sudah terlambat. Maya. Kita. Sudah selesai. Kita. Sudah selesai. Tidak. Aku tidak percaya kau akan meninggalkanku. Dulu kan kau selalu menuruti semua keinginanku. Kenapa? Arya, jangan pergi. Arya, kau tidak boleh pergi. Jangan lupa, kita ini suami istri. Aku akan melaporkanmu ke organisasi, menuduhmu meninggalkan istri. Biar kau tidak bisa ke kantor pusat. Mungkin kau sudah lupa, sebenarnya kita tidak pernah mengurus surat nikah. Kau bilang aku selalu merengek ingin foto barengmu, itu karena aku ingin mengganti foto untuk surat nikah kita. Aku ingin menjadi pasangan sahmu. Tapi kau selalu cari-cari alasan untuk menolak. Aku pikir, asal kita saling mencintai, itu sudah cukup. Surat nikah cuma selembar kertas. Dulu, Reza pergi ke luar negeri dan meninggalkanmu. Saat kau paling butuh ditemani dan dihibur, aku mengorbankan kesempatan kembali ke kota pusat. Aku tinggal di sini demi kamu. 5 tahun. Aku menolak undangan Badan Dirgantara Pusat berkali-kali. Semua itu agar aku bisa selalu menemanimu. Tapi setelah Reza kembali, kau bahkan tidak pernah memandangku. Apa kau pernah benar-benar mencintaiku? Kalau mencintai seseorang, mata tidak bisa berbohong.
Aku pernah lihat caramu memandang Reza. Maya. Di hidupmu, aku cuma orang lewat. Bisa ada, bisa tidak. Lama-lama akan terlupakan. Jadi, lupakan saja aku. Kau bukan orang lewat. Kau adalah suamiku. Mungkin ini lebih baik. Kita tidak punya surat nikah. Juga tidak akan mengganggu hidupmu nanti. Sudahlah. Cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan baik. Jangan, Arya, jangan pergi. Sekarang juga kita pergi urus surat nikah, ya? Jangan tinggalkan aku. Aku janji tidak akan membuatmu marah lagi. Iya. Kata mereka, anak adalah pengikat pernikahan. Hari ini kita urus surat nikah, lalu pulang dan bikin bayi. Bukannya kau selalu ingin punya anak? Tidak. Tidak usah tunggu pulang. Sekarang juga kita bikin. Sekarang juga kita punya anak. Maya, kamu ngapain? Cukup. Kumohon, Arya. Jangan tinggalkan aku, ya? Aku mohon. Maya. Kita sudah selesai. Benar-benar selesai. Jangan. Arya. Arya, aku cinta kamu. Maya, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu masih belum bisa melupakan aku, benar kan? Maya. Jangan begini. Karena kita sudah putus, mari kita berpisah dengan baik, oke? Aku tidak ingin kehilanganmu. Arya, kasih aku kesempatan sekali lagi, boleh kan? Aku akan tinggal di rumah, dengan tenang, masak dan cuci baju. Aku tidak akan menari lagi selamanya. Kalau kamu tidak percaya, sekarang juga patahkan kakiku. Asalkan kamu tidak meninggalkanku, aku mau lakukan apapun yang kamu suruh. Arya. Maaf. Arya. Arya, buka pintunya. Arya. Kita bicara baik-baik ya. Arya, jangan pergi Arya. Arya, jangan tinggalkan aku. Arya. Dulu. Aku dalam segala hal selalu memilih mengikuti keinginanmu. Menuruti kamu. Kupikir dengan begitu aku bisa mendapatkan cintamu kembali. Tapi aku salah. Yang kudapatkan hanya pengabaian dan kebohongan yang tiada henti. Kali ini aku tidak mau mengikutimu lagi. Selamat tinggal. Jangan pergi, Arya. Arya, kumohon jangan pergi. Arya, buka pintunya. Arya. Bukannya kamu bilang, mau bersama aku? Sampai tua? Dasar pembohong. Arya, tolong jangan buang aku, ya? Arya, kembalilah dasar brengsek. Aku benar-benar tahu, salahku, kumohon kembalilah. Arya. Arya. Cepat kembali, Arya.
Arya, cepat pulang. Maya. Maya. Kamu terluka. Aku antar kamu untuk dibalut. Reza, Arya akan meninggalkanku. Cepat, bawa aku mencarinya. Aku. Cepat dong. Maaf sudah lama menunggu. Ayo kita pergi. Arya. Arya. Arya, jangan pergi. Arya, Kamu mau apa ke sini? kumohon jangan tinggalkan aku, berikan aku kesempatan lagi, ya? Kumohon. Sapu tangan ini. Kau yang memberikannya padaku. Sekarang ku kembalikan padamu. Mulai sekarang, kita berpisah dengan ikhlas. Tak ada lagi hutang piutang di antara kita. Tidak, jangan. Arya, aku tidak mau berpisah denganmu. Jangan, Arya. Jangan, Lepaskan aku. Arya, kumohon jangan pergi. Arya. Kumohon, lihatlah aku. Arya, jalan. Arya. Jangan pergi, Arya. Arya, kalau kamu pergi, Aku akan bunuh diri di hadapanmu. Berhenti. Arya. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maya. Mungkin kalian berdua adalah pasangan yang paling cocok. Ayo pergi. Bajingan, Arya. Arya, dasar bajingan. Jangan pergi, kembali. Maya. 5 tahun ini mungkin tidak terlalu lama, tapi aku benar-benar lelah. Kedepannya, ada Reza yang akan merawatmu. Aku yakin kau akan baik-baik saja. Lupakan aku. Pulang saja, Maya. Dia sudah pergi. Maya. Lihat. Cantik sekali. Nanti, kalau ada baju yang sobek, serahkan saja padaku. Pasti kau puas. Kamu yang jahit sendiri. Sibuk. Dia akan terlibat dalam proyek rahasia yang sangat penting, sangat mungkin dia tidak akan kembali lagi. Arya, Pulang saja, Maya. Dia sudah pergi. Milih. Arya. Kau benar-benar meninggalkanku. Maya, kamu cari apa? Aku mau ke pusat kota cari Arya. Aku tidak bisa kehilangan dia. Maya, tenang dulu. Kamu ke pusat kota, orang dan tempatnya asing, lagi pula badan dirgantara itu unit rahasia. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Maya, kedepannya, aku bisa merawatmu. Aku tidak mau kamu yang merawatku. Pergi kau. Pergi sana, Arya. Cepat pergi. Maya. Lihat. Cantik sekali. Arya.
Arya, hari ini ulang tahunku. Kamu cuma kasih hadiah murahan seperti ini? Mau mempermalukanku di depan umum? Bukan begitu, Maya. Ukiran kayu ini. Maksudmu, kamu sudah susah payah membuatnya, ya? Aku juga tidak mau. Aku mohon. Bisakah jangan bawa sampah seperti ini untuk mempermalukan diri lagi? Kenapa? Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Arya, aku benar-benar tahu salahku. Ku mohon pulang, ya. Arya. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sudah mengorbankan begitu banyak untukku. Jika diberi kesempatan sekali lagi, aku pasti akan menghargaimu dengan baik. Arya, lama tidak bertemu ya. Kami di Badan Pusat Dirgantara ini sudah menunggumu selama 5 tahun, akhirnya kamu kembali juga. Aku butuh waktu 5 tahun baru menyadari satu hal. Tapi, Pak, 5 tahun ini tidak sia-sia begitu saja. Silakan lihat ini dulu. Dokumen ini adalah hasil penelitianku selama 5 tahun. Asalkan bisa berjalan lancar, aku jamin, teknologi Dirgantara Nusantara pasti akan melampaui Amerika dan memimpin dunia. Wah, hebat kau. Aku memang tidak salah menilaimu. Proyek sulit yang kamu tangani ini aku yakin akan berhasil. Percobaan angin ke 1836 persiapan uji terowongan angin. Instrumen menyala normal. Operasi internal normal. Perangkat pendorong normal. Berhasil. Hebat Arya. Mulai sekarang, teknologi Dirgantara Nusantara akhirnya berada di depan semua negara. Selamat, Arya. Usaha 3 tahun ini tidak sia-sia. Maya juga tidak sia-sia menunggumu. Putri kesayanganku sudah menunggumu 3 tahun. Bukankah kamu harus memberinya jawaban? Maya, selama 3 tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Sekarang proyek sudah berhasil diserahkan. Akhirnya kita bisa menikah. Baik. Kalau begitu, aku umumkan, 1 minggu lagi, kita adakan pesta perayaan. Baik. Sekaligus, 1 minggu lagi, aku juga akan mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Dirgantara. Atasan sudah memutuskan Arya yang akan menggantikan posisiku. Baik. Selain itu, aku juga berencana memanfaatkan pesta perayaan untuk Arya dan putriku mengadakan upacara pertunangan. Arya, bagaimana pendapatmu? Asalkan Maya setuju, aku pasti mau. Aku mau. Sudah menungguku selama 3 tahun. Kamu sudah bekerja keras. Rambutku sudah memutih semua. Wajahku juga penuh keriput. Aku jadi merasa tidak pantas untukmu. Jangan bilang begitu. Setiap helai rambut putihmu
adalah bukti pengorbananmu untuk Daxia. Menurutku, ini bukan tanda ketuaan. Ini adalah lencanamu. Tenang saja. Sekarang, rencana penelitian ilmiah sudah hampir selesai. Kedepannya, aku akan selalu menemanimu. Aku akan menebus semua yang kutinggalkan selama 3 tahun ini. Tidak apa-apa, aku melakukannya dengan sukarela. Bisa menikah dengan pahlawan Daxia sepertimu, justru akulah yang tidak pantas. Ini adalah keberuntunganku. Oh ya, ayahku sengaja menyewa grup tari terkenal untuk pesta hari ini. Untuk menghibur semua tamu. Wah, terlalu meriah. Orang tua memang suka keramaian. Sekarang masih ada waktu sebelum pesta dimulai. Aku ganti baju dan dandan dulu. Kalau sudah siap, tunggu aku di ballroom ya. Baik. Pergilah. Sampai ketemu nanti. Muyao. Kau sudah menungguku 3 tahun. Di sisa hidupku, aku tak akan mengecewakanmu. Wah, tempatnya mewah sekali ya. Wah, mewah sekali di sini. Tempat ini benar-benar mewah. Memang beda dengan kampung kita. Oh iya, Ketua. Hari ini kita pentas untuk siapa? Katanya hari ini ada Kepala Badan Dirgantara Pusat mengadakan pesta perayaan untuk seorang ilmuwan berjasa. Pesta perayaan itu, Aku dengar sih, bukan cuma perayaan, tapi juga upacara pertunangan antara ilmuwan berjasa itu dengan putri sang kepala badan. Beneran nggak? Aku dengar putri sang kepala badan itu cantik dan muda. Orang-orang yang ngejar dia bisa antre dari kota sampai ke desa. Tentu saja beneran. Nggak cuma itu, atasan juga memutuskan untuk mengangkatnya sebagai kepala badan Dirgantara Pusat yang baru. Orang ini bisa dibilang cinta dan karier dua-duanya sukses. Orang yang begitu hebat. Andai saja dia suamiku. kamu ngomong apa sih? Orang yang bisa masuk ke kantor pusat dan ikut dalam proyek penelitian Dirgantara, pasti orang yang luar biasa. Kita mana ada yang cocok. Aku rasa orang ini status aslinya juga nggak rendah. Mungkin putri sang kepala badan juga terpaksa. Ketua Maya, pasti kamu bisa merasakan bagaimana rasanya dipaksa menikah dengan orang yang nggak disukai, kan? Kalau menurutku, kamu juga cukup beruntung. Untungnya Arya sudah pergi. Kalau enggak, masih akan terus menghalangi perkembangan hubunganmu dengan konsultan Pei. Kamu ngomong apa sih? Maya, jangan-jangan kamu masih memikirkan Arya itu, laki-laki seperti dia yang nggak punya uang dan kemampuan, dan malah meninggalkanmu, biarkan saja dia pergi. Kalau menurutku, kami semua merasa kamu dan konsultan Pei seharusnya jadi pasangan. Benar kan, semuanya? Benar. Iya. Arya memang terlihat biasa, tapi sebenarnya dia orangnya baik. Dulu aku yang enggak menghargainya. Kalau di masa depan aku bertemu dengannya lagi, aku pasti enggak akan membiarkannya pergi. Ayo kita masuk. Arya. Arya, jangan pergi. Arya. Benar-benar kamu. Lama tidak bertemu. Arya. Kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini sekarang? Arya. Setelah kamu kembali ke kota, apa hidupmu sangat sulit? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku selalu menunggumu di rumah. Bahkan jika kamu mengirimiku sepucuk surat untuk memberitahuku kondisimu sekarang, aku bisa menjemputmu pulang. Nona Maya, mohon jaga sikap. Kita sudah membicarakan ini dengan jelas, kita bukan keluarga lagi. Dan lagi, sekarang aku hidup dengan baik. Arya, jangan seperti ini. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah bisa melupakanmu. Setelah kamu pergi, aku selalu mencari-cari kabar tentangmu. Aku sangat membenci diriku sendiri dulu, karena mengabaikanmu. Bisakah kamu
memberiku kesempatan sekali lagi. Maya, kamu tidak perlu seperti ini. 3 tahun yang lalu, kita sudah berakhir. Kamu juga seharusnya mencari kehidupan barumu. Aku tidak bisa. Hari-hari tanpamu, setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Kumohon, pulanglah bersamaku, ya, aku mohon. Maya, kamu tidak perlu memohon padanya. Lihatlah keadaan menyedihkannya sekarang. Persis seperti kakek tua. Dulu dia tidak pantas untukmu. Sekarang, dia bahkan lebih tidak pantas. Arya, dulu direktur pabrik sangat menghargaimu. Ternyata di kantor pusat, kamu juga tidak sukses ya. Lihat rambutmu sudah memutih ini. Kalau tidak tahu, dikira ini paman dari Maya. Aku berterima kasih kamu dulu meninggalkan Maya. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Kamu mungkin tidak bisa membayangkan, beberapa tahun ini, betapa bahagianya kami berdua. Reza, jangan asal bicara. Fu, Arya, apa kamu melakukan kesalahan sampai dipecat organisasi? Dulu di pabrik diadakan pesta perpisahan yang begitu meriah untukmu. Sok hebat sekali kamu. Kenapa? Sekarang datang ke aula ini untuk mengutip botol? Sudah pasti. Pasti dipecat dari kantor pusat. Malu kembali ke pabrik, jadi mengemis di kota pusat. Hari ini tahu ketua Maya akan datang, sengaja datang minta rujukan. Tidak apa-apa, Arya. Aku tidak memandang rendahmu. Aku tahu kamu datang untuk minta rujuk denganku. Tidak apa-apa. Mulai sekarang aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Tidak akan membuatmu marah lagi. Ibu Maya, kurasa ada salah paham. Aku datang ke sini hari ini. Arya, apa kamu masih tidak percaya padaku? Aku bersumpah, 3 tahun ini aku dan Reza tidak pernah melakukan apa-apa. Kami benar-benar hanya hubungan persahabatan yang murni. Sungguh. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku ada urusan, duluan ya. Tidak, Arya jangan pergi. Dengarkan aku, asalkan kamu mau, kita sekarang juga bisa langsung menikah. Kali ini aku pasti tidak akan mengabaikanmu. Kita hidup tenang bersama, ya? Ibu Maya, tolong jaga sikap. Kamu pasti masih marah padaku. Aku sudah merendahkan diri seperti ini. Apa kamu masih tidak mau memaafkanku? Arya, berapapun lama waktunya, aku akan menunggumu. Menunggu kamu kembali ke sisiku. Aku sudah punya pacar. Dan hari ini adalah hari pertunangan kami. Tidak. 1, Tidak mungkin. Aku tidak percaya kau bisa melupakanku hanya dalam 3 tahun. Perasaan kita sudah berakhir 3 tahun yang lalu. Arya, jangan marah-marah lagi, ya? Aku tahu kau bilang begitu cuma untuk membuatku kesal. Tapi tidak apa-apa, kumohon. Jangan bercanda lagi ya. Begitu pertunjukan hari ini selesai, kita langsung pulang. Kumohon, kau tidak boleh meninggalkanku. Aku batalkan pertunjukan hari ini. Kita pulang sekarang juga, ya? Maya, lepaskan tanganku. Kalau terus menarik-narik seperti ini, nanti orang salah paham. Arya, Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pura-purakan. Ketua Maya, kau juga. lihatlah dia baik-baik. Lihatlah dia, lusuh sekali. Rambutnya sudah memutih semua, sudah jelas dia banyak menderita selama ini. Apa sih yang kau cari darinya? Mau ikut menderita bersamanya? Sudah, jangan lanjutkan. Aku harus bicara. Arya, Ketua Maya sudah merendahkan diri seperti ini. Sampai kapan lagi kau akan berpura-pura? Lihatlah keadaanmu ini. Kau pikir ada yang mau menerimamu? Kalau kau benar-benar punya pacar, aku mandi sambil berdiri terbalik. Hanya dengan pengorbanan pribadi yang sedikit ini, tapi teknologi Dirgantara Nusantara sudah jauh melesat. Aku sangat bangga. Berdiri. Arya, aku tahu kau gengsi. Tapi omonganmu ini agak keterlaluan. Kau cuma mengambil baju compang-camping yang dibuang orang. Lalu mau menyelinap masuk ke acara untuk makan minum gratis. Sekarang malah berani menyamar sebagai peneliti. Aku cuma numpang makan minum. Menyamar sebagai peneliti. Reza, pengalamanku selama 3 tahun ini, sama sekali tidak kamu ketahui. Dasar apa yang kamu punya untuk meragukan identitasku?
Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan ini. Siapapun yang normal bisa melihatnya. Masa peneliti, kamu benar-benar pandai membual tentang dirimu sendiri. 3 tahun yang lalu, kamu adalah sampah yang dicampakkan oleh istrimu sendiri. 3 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, kamu tetap saja sampah. Sedangkan aku baru pulang dari luar negeri, penuh dengan ilmu pengetahuan, keahlian yang luar biasa. Dilihat dari pengetahuan dan kemampuan, orang sepertimu tidak akan bisa menandingiku. Jujur saja, aku sudah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke badan pusat, masa depanku sangat cerah. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Konselor Reza, kamu benar-benar akan dipindahkan ke badan pusat? cukup. Arya, aku tidak memandang rendah kegagalanmu. Aku juga tidak peduli dengan kemiskinanmu. Bahkan jika kamu punya pacar, aku tidak akan peduli. Asalkan kamu mau putus dengannya dan pulang bersamaku. Aku bisa menerima semua syaratmu. Pacarku telah menemani dengan setia selama 3 tahun. Tanpa keluhan dan penyesalan, kami saling menghormati, saling percaya, saling mencintai satu sama lain. Mengapa kami harus putus? Justru orang yang harus melepaskan adalah kamu. Arya, dibilang gendut, malah minta dikipasin. Coba lihat dirimu di cermin. Bahkan jika ada wanita yang mau padamu, paling-paling cuma nenek-nenek yang rabun saja. Kalau tidak, kenapa cuma omong doang di sini? Tidak berani bawa orangnya ke sini? Konselor Reza pasti benar. Ketua Maya, jangan berharap lagi. Hanya Konselor Reza yang cocok untukmu. Orang seperti Arya, sampah yang suka membual, sama sekali tidak pantas untukmu. Percayalah padaku. Dulu sudah kubilang, Arya, tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan yang kamu inginkan. Justru Konselor Reza adalah jodoh yang tepat untukmu. Seorang pria yang selalu ada di sisimu seperti ini. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Dia benar. Kamu dan Reza adalah teman masa kecil. Kalau kamu mau melihat perasaanmu sendiri, kamu akan sadar dia jauh lebih baik dariku. Bukan begitu? Bukan begitu, Arya. Arya, Kamu masih cemburu pada Reza, betul kan? Terserah kamu mau berpikir apa. Aku cuma ingin kamu sadar. Kamu lebih cocok dengan Reza. Dulu waktu kita masih bersama, apapun yang kulakukan, apapun yang kukatakan, selalu salah. Tapi terhadap Reza, kamu selalu menurut saja. Bukankah ini membuktikan? Dia Adalah orang yang paling kamu pedulikan? Bukan begitu. Selama 3 tahun kamu tidak ada ini, aku dan Reza hanya teman biasa. Aku sama sekali tidak melakukan hal yang merugikan kamu. Aku bersumpah. Apa hubunganmu dengan Reza? Aku tidak peduli. Apalagi soal merugikan aku. Aku mohon, jangan berpura-pura dingin lagi, ya? Aku benar-benar tahu salahku. Selama 3 tahun kamu tidak ada ini, aku selalu di rumah, setia menunggumu. Kalau tidak percaya, tanya mereka. Cepat katakan, apakah aku berbohong? Arya, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku dan dia muncul di sini bersamaan karena dapat pemberitahuan pertunjukan, Reza kan penasihat tari. Kami sama seperti 3 tahun lalu, hubungan rekan kerja. Benar-benar karena pertunjukan hari ini. Aku tahu. Karena hari ini kalian sedang tampil untukku. Kalian hari ini memang tampil untukku. Arya, Kamu tahu apa yang kamu katakan? Maya, jangan hiraukan dia. Dia sudah benar-benar gila. Arya, aku hari ini membawa sanggar seni ke sini adalah untuk menampilkan pertunjukan bagi menantu calon direktur yang juga akan menjadi direktur Badan Dirgantara berikutnya. Kamu pikir kamu siapa? Berani bilang kami datang untukmu? Iya, Arya. Jangan-jangan kamu mau mengaku-ngaku sebagai direktur berikutnya? bagaimana kalau aku memang iya? Mengejek sekali. Arya, aku tidak tahu dari mana kamu dapat kabar itu, tapi kuberitahu kamu, menyamarkan diri sebagai pahlawan Nusantara adalah kejahatan berat. Kamu tidak takut mati? Apa buktimu kalau aku hanya mengaku-ngaku? Karena dari pandangan pertama, kamu cuma sampah. Dengan bakat dan kemampuanmu, meski diberi waktu seumur hidup lagi, kamu tidak akan pernah jadi direktur. Arya, kamu tahu jabatan Direktur Badan Dirgantara Pusat seberapa pentingnya di seluruh Nusantara, orang-orang penting nomor 1 itu.
bisa diisi oleh orang sembarangan. Seperti kamu. Aku tekankan sekali lagi, orang penting yang kalian sebut-sebut itu adalah aku. Pesta pertunangan hari ini diadakan untukku dan kekasihku, Su Muyao. Konsultan Pei, siapa itu Su Muyao? Putri Direktur lama. Arya, kamu ternyata tahu nama Putri Direktur lama. Rupanya kamu sudah banyak berusaha. Su Muyao itu betapa mulianya. Banyak orang ingin bertemu tapi tidak diterima. Kamu bilang dia pacarmu, berarti kamu adalah pahlawan Nusantara. Iya, Arya. Kalau kamu menantu direktur, aku makan tai anjing sambil berdiri terbalik. Jangan lanjutkan lagi. Arya, jangan terus memaksakan diri. Aku benar-benar tidak peduli soal itu. Kamu tidak perlu demi gengsi mengucapkan kebohongan seperti ini. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah percaya padaku. Sampai sekarang pun sama. Inilah perbedaan antara kamu dan Muyao. Sudah, Arya. Sudah sampai segini. Kamu malah pakai Nona Su untuk membuatku kesal. Aku tentu tahu perbedaan antara diriku dan Nona Su, tapi kamu juga harus melihat kenyataan. Perbedaan antara kamu dan Reza. Kamu harus bersaing dengannya. Sampai-sampai membual sembarangan. Ini hanya akan membuat orang lain semakin memandang rendah kamu. Aku. Arya, kamu ikut aku pulang sekarang. Kita mulai lagi dari awal. Meskipun seumur hidup kamu tidak akan bisa mengejar Reza, tidak apa-apa. Aku tidak akan meremehkanmu. Ibu Maya, sudah berapa kali aku katakan? Tolong jangan ganggu aku lagi. Hargailah pertunjukan terakhirmu ini. Setelah hari ini, sanggar seni kalian mungkin akan dibubarkan. Arya, untuk membual agar bisa mengalahkanku, kamu berani mengutuk sanggar seni kami. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu sudah tidak tahu malu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan lagi. Mari, usir si penipu ini. Ya, usir dia. Reza, bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Arya, cepat pergi dari sini. Masalah di sini biar aku yang urus. Aku pemeran utama di sini. Kenapa aku harus pergi? Aku katakan untuk terakhir kalinya. Kalian bisa tampil dengan baik. Atau silakan pergi. Kamu masih berpura-pura. Aku sudah lama menahanmu. Hentikan. Siapa orang ini ya? Cantik sekali ya. Lihat saja gayanya. Pasti putri orang kaya. Boleh tahu siapa Anda? Su Muyao. Kalian berisik di acara tunanganku. Mau apa sebenarnya? Oh, jadi ini putri Pak Direktur. Benar-benar lebih baik melihat langsung daripada mendengar 1000 kali. Bagaimana kabar Pak Direktur Su belakangan ini? Kamu siapa? Nama saya Reza. Saya adalah penasihat yang diundang untuk pertunjukan sanggar seni kali ini. Sekaligus, saya juga seorang insinyur di Badan Dirgantara Cabang. Dan sebentar lagi akan bergabung ke kantor pusat. Nanti, kita akan jadi rekan kerja. Jadi kamu itu Reza? Kalau begitu, kamu pasti Maya, ya? Nona Su, Anda ternyata mengenal saya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Cuma seorang penasihat sanggar seni cabang, berani-beraninya berteriak-teriak di sini. Nona Su, pasti ada salah paham. Yang berteriak-teriak itu dia. Orang ini menyelinap masuk untuk mengacau. Saya hanya ingin agar sanggar seni bisa tampil lancar. Makanya saya usir dia keluar. Kamu mau mengusir tunanganku? Ya, kalau Anda mendengar omong kosong yang dia ucapkan tadi, pasti Anda juga akan. Nona Su, ini benar-benar salah paham. Itu, saya dan Arya cuma sedang bertengkar kecil. Mungkin dia terlalu perhatian pada saya akan bawa dia pergi sekarang. Tunggu.
Berdasarkan apa kamu membawa pergi tunanganku? Nona Su, Anda pasti sedang bercanda. Arya adalah tunangan Anda. Memangnya kenapa? Masa sih? Nona Su, Arya ini cuma orang yang diacukan sama ketua Maya kami. Dia cuma tukang rendahan. Masa ia jadi tunangan Anda? Kamu siapa, sih? Berdasarkan apa kamu bicara begitu? Aku tidak peduli masa lalu Arya seperti apa. Yang aku tahu, mulai sekarang, tidak ada yang boleh mengganggunya. Karena dia adalah priaku. Arya, aku tidak percaya. Kamu dan Nona Su pasti sudah berkomplot untuk menipuku, kan? Maya. Ternyata Arya memang tidak salah menilaikanmu. Maksudmu apa? Kamu tahu, kenapa kamu tidak bisa menahan hati Arya? Karena kamu tidak pernah percaya padanya, kamu juga tidak akan membelanya di depan orang lain. Kamu membiarkan orang-orang ini menghinanya, menyakiti hatinya. Menurutku, kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu sadar nggak, sikap orang-orang ini terhadap Arya tergantung pada sikapmu terhadapnya. Kamu terus-terusan mengabaikan dan salah paham padanya, lalu dengan apa kamu memintanya untuk tetap di sisimu? Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Arya, itu aku yang dulu. Aku yang sekarang sudah berbeda. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Boleh, kan? Aku akan buktikan padamu. Sepertinya tidak perlu lagi. Kita sudah berakhir sejak lama. Arya ternyata benar-benar tunangan Nona Su. Ini tidak mungkin. Bisa menikahi putri direktur. Hah? Konselor Reza, Arya adalah tunangan Nona Su. Bukannya itu artinya dia adalah. Direktur datang. Loh? Siapa yang berani menyuruh menantuku pergi? Siapa yang mau menyuruh calon menantu saya keluar? Kamu kan calon direktur, harus tunjukkan ketegasan. Orang-orang yang tidak punya mata itu, bersihkan saja. Ayah, merekalah yang menghina Arya. Halo, Pak Direktur Su. Saya. Kamu ini Reza, ya? Iya. Saat studi di luar negeri, karena masalah perilaku, kamu dipulangkan paksa. Setelah pulang, lewat koneksi ayahmu, kamu cuma numpang lewat di cabang. 3 tahun tak ada prestasi. Sama kayak kamu ini, pantas datang ke kantor pusat? Lucu. Jemput dia, bawa dia pergi. Tunggu, Pak Su, dengarkan penjelasan saya. Tak ada yang perlu dijelaskan, cuma karena kamu tadi, di depan umum menghina, dan merendahkan calon direktur, kamu pantas dihukum. Salah paham. Ini pasti salah paham. Saya tidak tahu bahwa Arya adalah penerus Badan Dirgantara Pusat. Katak dalam tempurung. Orang yang sok tahu seperti kamu, yang merasa lebih hebat cuma karena pernah ke luar negeri, sudah seharusnya diberantas. Yang dibutuhkan Nusantara saya, adalah pilar negara. Seperti Arya. Bukan orang tak berguna seperti kamu, yang cuma numpang lewat. Saya peringatkan kalian, 3 tahun lalu, kalau bukan karena Arya kembali ke kantor pusat, bekerja tanpa henti dan mendedikasikan diri pada penelitian, mana mungkin sektor Dirgantara Nusantara bisa memimpin dunia. Kalian ini apa? Berani mengejek dan menjebaknya. Mas Arya, saya salah. Saya buta huruf, tidak mengenal orang besar. Mengingat kamu dan saya pernah satu kantor, tolong bantu saya minta maaf pada Pak Su, ya? Reza, masalah korupsi kalian, ayah dan anak. Organisasi sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki. Saya tak bisa bantu apa-apa, kamu baik-baik saja sendiri. Bawa pergi. Tunggu hukuman. Pak Su. Kak Arya. Su. Ketua Maya, kenapa kamu masih diam saja? Cepat jelaskan pada direktur, kamu mau lihat orang yang paling kamu cintai masuk penjara karena difitnah? Maya, kamu pukul saya kenapa? Aku kan sahabat terbaikmu. Aku memukulmu justru karena kamu sahabat yang jahat. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kamu terus membisikiku, membicarakan hal buruk tentang Arya, terus mendorongku untuk bersama Reza, bagaimana mungkin aku kehilangan Arya? Jadi salahku, ya? Kamu sendiri yang meremehkan Arya.
Di mana-mana merendahkan dan mengabaikannya, jelas-jelas kamu yang aktif mendekati Reza, dan begitu dekat dengannya. Jangan kira aku tidak tahu. Reza sebelumnya bilang, dia bisa dipindahkan kembali ke kantor pusat. Kamu terus mendorong kami untuk bersama. Setelah aku pergi, posisi ketua sanggar seni akan menjadi milikmu. Li Xiaomeng, ku beritahu kamu, kamulah yang merusak keluarga orang lain, seorang pendosa. Aku putus hubungan denganmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi dari sini. Maya, kamu benar-benar konyol. Kalau bukan karena kamu sendiri meremehkan Arya, aku berbicara sebanyak apapun di telingamu, apa gunanya? Mereka benar. Kamu sama sekali tidak layak dicintai, apalagi punya teman. Kuharap kamu mati dalam kesendirian. Ayo kita pergi. Arya, lihat. Aku benar-benar tahu aku salah. Sekarang Reza sudah dibawa pergi. Aku juga sudah putus hubungan dengan Li Xiaomeng. Sekarang hanya kamu yang kupunya. Anggaplah kasihanilah aku, ya? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Maya, jika sudah terlewat, ya sudah terlewat. Kita tidak bisa kembali. Sekarang, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Kuharap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tidak. Aku tidak mungkin bahagia tanpamu. Sebelumnya, ketulusan yang kuberikan padamu, kamu anggap itu hal yang wajar. Kamu selalu bilang aku cemburu pada Reza, tapi kamu tidak mengerti. Itu karena aku peduli padamu. Kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Cintaku padamu sudah lama terkikis habis. 3 tahun yang lalu, kita sudah benar-benar berakhir. Maya, pergilah. Nona Su, aku tahu latar belakangmu terhormat, dan parasmu cantik. Kamu bisa menemukan yang lebih baik. Kamu tidak perlu merebut Arya dariku. Kumohon, serahkan dia padaku. Kumohon. Kumohon. Nona Maya, Arya bukan barang. Tidak ada urusan menyerahkan atau tidak. Dia memilihku, dan aku juga sangat mencintainya. Justru kamu yang seharusnya mundur, Nona Maya. Tidak. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun, dia adalah suamiku. 3 tahun ini, aku terus mencarinya. Sekarang setelah ketemu, Seperti yang ku ketahui, kalian berdua tidak mendapatkan surat nikah, dia bukan suamimu. Dulu, Arya memilih tinggal karena kamu. Kamu menikmati perhatiannya padamu, sementara masih terpaku pada mantanmu. Kamu selalu menolak untuk menikah dengan Arya. Itu pasti karena kamu masih berharap pada mantanmu, kan? Atau kamu senang dikejar 2 pria? ini tidak adil bagi Arya. Hubungan kalian sudah ditakdirkan berakhir. Bukan, hatiku bukan. Bukan seperti itu. Aku tidak, sungguh bukan seperti itu. Nona Maya, karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi, jaga sedikit harga dirimu, mundurlah dengan elegan. Arya, kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Ayo kita pergi. Arya. Dulu, ada cinta sejati terhampar di depanmu. Kamu tidak menghargainya. Setelah kehilangan, baru menyesal. Cinta bukan tentang meminta secara sepihak, apalagi terus mengalah. Setelah hari ini, aku yakin kamu akan mengerti. Arya, aku salah. Jangan tinggalkan aku, ya? Maya, mulai hari ini, kita berpisah jalan. Masing-masing punya jalannya sendiri. Jangan, Arya. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Arya, kamu. Tenang saja. Di hatiku, hanya ada kamu seorang. Ayo pergi. Arya, lepaskan aku. Bawa dia keluar. Arya. Muyang, aku akan mencintaimu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ini seharusnya menjadi momen bahagiaku. Tapi apa yang telah kulakukan?
Hingga pria yang dulu sangat mencintaiku ini memilih wanita lain. Aku salah. Arya, aku salah. Arya,